Shalom, kita berjumpa kembali dalam ibadah kaum ibu ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya kita boleh siap menerima taburan firman Tuhan, dan itu akan menguatkan kita dan menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan dan menurut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan buat kami. Sehingga rahasia-rahasia firman-Mu Engkau ungkapkan Tuhan, dan pewahyuan ilahi. Ajar kami boleh mengerti Tuhan akan setiap pembukaan rahasia firman Tuhan, setiap wahyu Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom para ibu dan para jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa kita tetap bersuka cita, kita tetap dipenuhi damai sejahtera untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan membaca bersama-sama bacaan Alkitab kita yang akan saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-6. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-6. Dengan judul firman Tuhan yang saya bawakan adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa. Mari kita bersama-sama membaca ayat bacaan Alkitab kita. Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat yang kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang keenam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya kaum ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin menjelaskan ada 4 langkah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita perlu mewaspadai supaya kita yang hidup pada akhir zaman ini juga waspada, juga harus hati-hati supaya kita tidak terbujuk oleh tipuan daripada iblis, bujukan daripada iblis, sehingga kita jatuh dalam dosa seperti Hawa dan Adam. Nah, paling tidak saudara, kita lihat bahwa kejatuhan manusia dalam dosa disebabkan oleh 4 hal ya. Ada 4 hal di sini. Yang pertama, manusia jatuh dalam dosa karena dekat
dengan iblis. Sekali lagi, manusia jatuh dalam dosa karena dekat dengan iblis. Perhatikan Kejadian 3 ayat yang pertama, dikatakan di situ bahwa ular itu berkata kepada perempuan itu, berkata kepada Hawa. Nah, bagaimana ular bisa berkata kepada Hawa? Itu jelas menggambarkan bahwa Hawa dan ular itu dekat, sehingga ular bisa berkomunikasi dengan Hawa. Jadi hati-hati, kita harus menjauhi iblis, menjauhi ular atau naga yang disebut setan, kata kitab Wahyu. Itu lambang daripada iblis. Jadi jangan sampai kita mendekati iblis, karena itu membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Tidak boleh dekat-dekat dengan iblis. Tetapi di sini Hawa dekat-dekat dengan iblis, sehingga iblis itu akhirnya bisa mempengaruhi Hawa. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, itu iblis bisa mempengaruhi Hawa karena Hawa dekat dengan iblis dan membuka komunikasi, di mana iblis mencoba menarik Hawa untuk bisa berkomunikasi dengannya. Nah, kita harus berhati-hati. Jadi langkah pertama kejatuhan manusia dalam dosa itu karena manusia itu dekat dengan iblis atau mendekati iblis, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini dalam ayat yang pertama, ular itu berkata kepada perempuan itu. Itu jelas menggambarkan bagaimana Hawa dekat dengan iblis, sehingga kita baca akhirnya Hawa dan Adam itu jatuh dalam dosa. Itu hal pertama ya yang menyebabkan kejatuhan manusia dalam dosa. Kemudian hal yang kedua yang menyebabkan kejatuhan manusia dalam dosa itu karena manusia memberi peluang kepada iblis. Manusia berdialog kepada iblis. Manusia menanggapi iblis. Jadi perhatikan, karena manusia memberi peluang kepada iblis, manusia berdialog dengan iblis, dan manusia menanggapi iblis. Ketika iblis memancing dengan satu perkataan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis membuka peluang, membuka kesempatan untuk bisa berdialog dengan Hawa. Dan ternyata kalau kita lihat dalam ayat yang kedua itu sampai ayat yang kelima, itu jelas bahwa iblis ini berdialog dengan Hawa. Karena dikatakan ayat kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Jadi Hawa menyaut, Hawa menjawab pertanyaan iblis. Jadi sudah membuka dialog, sudah membuka peluang, membuka kesempatan untuk iblis boleh menipu dia, ya, menjerat dia. Karena Hawa yang membuka kesempatan untuk dia mau menjawab, mau menyaut kepada ular itu. Dia katakan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ketika Hawa mulai membuka dialog, membuka peluang kesempatan berkomunikasi dengan iblis, mulai menanggapi iblis, di sini iblis mulai memutarbalikkan firman. Dengan kata-kata apa? Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal dalam firman yang disampaikan Tuhan kepada Hawa, ketika kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Tentu mati di sini bukan mati jasmani, tetapi mati rohani, yaitu putusnya hubungan manusia dengan Allah karena dosa. Nah, saudara sekalian, ini berbahaya sekali kalau manusia sudah memberikan peluang, memberikan kesempatan pada iblis. Ingat baik-baik, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang lain, iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Selalu mencari kesempatan dan menunggu hari baik, saat yang baik, waktu yang baik untuk menjatuhkan orang-orang percaya.
Tidak mungkin peluang dan kesempatan yang diberikan manusia itu akan dilewatkan oleh iblis. Justru dia akan mencari peluang kesempatan di mana manusia akan dijatuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik, khususnya kaum ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi siapapun bisa mendengarkan firman Tuhan ini secara online, bahwa hal yang kedua yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, itu karena manusia memberikan peluang, kesempatan pada iblis, manusia berdialog dengan iblis, dan manusia menanggapi iblis. Ya, ini jelas tadi sudah kita baca bagaimana Hawa menyaut atau menjawab perkataan daripada iblis, dan iblis memutarbalikkan semua firman Allah yang benar menjadi tidak benar. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua ini, iblis mengerti kelemahan manusia. Paling tidak di sini iblis mengemukakan dengan caranya supaya manusia jatuh dalam dosa dengan empat hal yang menarik untuk manusia. Empat hal yang merupakan kelemahan manusia disebutkan di dalam ayat ini. Ya, kalau saudara perhatikan ayat yang 4 sampai 5 itu disebutkan ada 4 hal yang merupakan kelemahan manusia dan bisa menarik manusia. Dan itu yang dipakai iblis untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Yang pertama, dengan perkataannya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Setiap manusia cenderung mempertahankan hidup. Jadi mungkin manusia berpikir, gak apa-apa aku makan, toh aku tidak akan mati. Ya, tapi kalau dia akan mati, mungkin dia tidak akan makan. Tapi iblis pandai, sekali-kali kamu tidak akan mati. Karena iblis tahu manusia itu ingin hidup. Manusia cenderung mempertahankan hidup. Kalau kita lihat contohnya saja, berapapun uang yang saudara miliki, ketika saudara sakit, saudara akan gunakan uang saudara untuk menyelamatkan nyawa saudara. Bahkan masuk ICU atau ICCU sekalipun, uang yang berjuta-juta bahkan ratusan juta, manusia rela untuk membayar untuk menyelamatkan nyawanya. Karena memang manusia cenderung mempertahankan hidupnya, ingin hidup. Jadi ketika iblis katakan sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa berpikir, aku makan asal aku tidak mati tidak apa. Nah, itu kelemahan manusia yang iblis sudah pegang, yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Nah, istilah matamu akan terbuka bisa saya gambarkan mengerti segala sesuatu. Manusia pasti punya keinginan untuk mengerti segala sesuatu. Ya, jadi itu sebabnya iblis menarik manusia dengan katakan, kamu ketika makan buah itu matamu akan terbuka, kamu akan mengerti segala sesuatu. Kemudian hal yang ketiga, kelemahan manusia yang ditawarkan iblis dikatakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi berkuasa seperti Allah. Siapa yang tidak ingin berkuasa? Apalagi seperti Allah. Berkuasa dengan cara yang hebat. Manusia pasti ingin. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan kemahatauan Allah. Ya, di sini dikatakan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Siapa yang tidak ingin kalau manusia itu bisa tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat? Karena buah itu adalah buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat. Nah, saudara sekalian, 4 hal ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi manusia dibujuk, ditipu bahwa kalau kamu makan buah, kamu tidak akan mati. Manusia yang cenderung mempertahankan hidup. Ya, kalau tidak mati, nggak masalah makan buah itu. Mungkin demikian. Yang kedua, mata akan terbuka. Mengerti segala sesuatu. Berkuasa seperti Allah. Mempunyai kemampuan kemahatauan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ini tawaran yang menarik daripada iblis dengan cara memutarbalikkan firman, dan Hawa menanggapi. Ya, jadi hal yang kedua ini yang menjerat manusia jatuh dalam dosa. Nah, kemudian hal yang ketiga,
kejatuhan manusia dalam dosa, itu kita melihat karena manusia tidak menjaga kekudusan. Perhatikan, manusia tidak menjaga kekudusan. Kita baca ayat yang ke-6 bagian A saja. Dikatakan begini, perempuan itu melihat. Nah, kata melihat berarti manusia tidak menjaga matanya. Perhatikan, matanya tidak menjaga. Kata melihat itu berarti matanya. Matanya itu melihat buah itu. Ya, matanya pertama kali melihat buah itu. Jadi tidak menjaga kekudusan matanya. Padahal Allah berfirman, jangan sekali-kali engkau raba dan makan buah itu. Ya, jelas kita nggak boleh mendekat pada buah itu. Ada keinginan nanti kita ingin makan buah itu. Tapi manusia itu melihat buah itu. Jadi tidak menjaga kekudusan matanya. Kemudian yang kedua, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Keinginan hati tidak dijaga. Tadi mata tidak jaga, yang kedua keinginan hati tidak dijaga. Karena dia melihat, buah itu baik untuk dimakan ya. Dan kelihatannya sedap. Nah, keinginan hati untuk makan dan berpikir, membayangkan sedapnya rasanya buah itu. Jadi keinginan hati yang tidak dijaga. Kemudian hal yang ketiga, perasaan yang tidak dijaga. Dikatakan begini, lagi pula pohon itu menarik hati. Wah, pohon itu menarik. Jadi perasaannya tertarik kepada pohon itu dengan buahnya yang begitu indah dan mungkin menggemaskan saudara, ingin dicoba. Pohon itu begitu menarik menurut dia. Perasaannya sudah tertarik. Ya, perasaannya tidak dijaga. Kemudian memberi pengertian, itu pikirannya tidak dijaga. Jadi pikiran itu memberikan pengertian, ya. Itu sebabnya dia berpikir buah itu akan memberikan pengertian dan pikirannya ini yang tidak dijaga. Kemudian lalu ia mengambil dari buahnya, tindakannya tidak dijaga. Jadi manusia tidak menjaga kekudusan. Yang pertama, manusia tidak menjaga matanya. Dikatakan perempuan itu melihat. Yang kedua, manusia tidak menjaga keinginan hatinya. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi ada rasa keinginan hati untuk mencoba memakan buah itu. Karena dia merasakan dan membayangkan sedap rasanya. Kemudian manusia tidak menjaga perasaannya. Karena pohon itu dianggap menarik. Ya, menarik. Kemudian manusia tidak menjaga pikirannya. Karena buah pohon itu akan memberikan pengertian. Dan manusia tidak menjaga tindakannya. Karena perempuan itu atau Hawa itu mengambil buah dari pohon itu. Sudah bertindak. Ya. Jadi alasan ketiga, karena manusia tidak menjaga kekudusan, maka dia jatuh dalam dosa. Alasan yang keempat, yang terakhir, itu dalam ayat 6 bagian B dikatakan, dan dimakannya buah itu maksudnya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Padahal kita tahu apa perintah Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Jadi sebelumnya Allah sudah memberikan satu perintah. Dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Ini bernada perintah. Ya, ini perintah yang harus dilakukan dan harus ditaati. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada Hawa dan Adam. Jadi semua boleh dimakan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat
yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan, karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Nah, saudara sekalian, coba saudara perhatikan baik-baik, bahwa manusia tidak taat pada perintah Tuhan, itu yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Jadi ketika manusia mengabaikan perintah Tuhan, maka manusia akan cenderung bisa berbuat dosa. Jadi ada 4 hal yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah manusia itu dekat dengan iblis. Yang kedua, manusia itu memberikan peluang atau kesempatan pada iblis. Manusia itu membuka dialog dengan iblis, dan manusia itu menanggapi iblis. Kemudian yang ketiga, manusia tidak menjaga kekudusan. Tadi kita sudah menjelaskan kekudusan matanya, kekudusan keinginan hatinya, kekudusan perasaannya, kekudusan pikirannya, dan kekudusan tindakannya. Kemudian manusia tidak taat pada perintah Tuhan. Jadi ada 4 hal ini yang perlu kita waspadai supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami boleh menjaga hidup kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Karena iblis tahu kelemahan manusia, dan iblis selalu mengiming-imingi hal-hal yang menjadi kelemahan manusia. Tetapi kami sadar Tuhan, bahwa kami harus menjauh daripada iblis. Kami tidak boleh dekat-dekat dengan iblis. Kami tidak boleh memberikan peluang, kesempatan pada iblis, maupun tidak boleh membuka dialog dengan iblis dan menanggapi iblis. Kami harus menjaga kekudusan hidup kami. Kami juga harus mentaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan berdoa berkat bagi seluruh jemaat yang mendengarkan dan seluruh kaum ibu khususnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala pekerjaan, segala usaha, segala pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, pelindungan daripada Allah yang kuat, penyertaan dari Allah sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan saudara dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan pada saudara. Tuhan juga berkati setiap apapun persembahan persepuluhan yang diberikan oleh segenap kaum ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Berkati pemerintah negara Republik Indonesia, bawahan Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, TNI, Polri, supaya mereka boleh menjaga negeri ini, boleh memimpin bangsa ini mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus, memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.